Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajrin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal prediksi SNBT 2025 untuk subtes pengetahuan kuantitatif. Oke, sekarang kita udah masuk ke soal selanjutnya. Ini soal tentang kalkulus teman-teman ya, terutama tentang diferensial. Oke, aku bacakan dulu ya. Diberikan dua fungsi yaitu f dan g seperti ini. Putuskan apakah pernyataan ini, yang dua ini ya, cukup untuk menjawab pertanyaan berapa nilai dari f aksen 3. Oke. Berarti gini, teman-teman, konsepnya. Kita akan menjawab berapa nilai dari f aksen 3, tapi dengan yang diketahuinya di antara kedua ini atau gabungan antara kedua ini. Nah, sebelum itu, teman-teman harus mengecek, harus paham dulu ya, mengenai kalkulusnya, mengenai diferensialnya. Jadi, apa yang dimaksud dengan turunan itu, mungkin aku akan jelaskan secara singkat. Jadi, aksen di sini, simbol aksen itu menunjukkan turunan pertama ya. Nah, cara menentukan sebuah fungsi diturunkan itu gampang banget teman-teman ya, terutama untuk fungsi yang polinom gitu ya. Misalkan kita punya sebuah fungsi hx 3x pangkat 4. Ini sebenarnya udah aku jelasin berapa puluh kali gitu ya, cuman takutnya ada penonton aku yang baru dan baru nonton kesini, jadi aku jelaskan ulang aja gitu ya, tapi secara singkat. Oke, berarti turunan dari fungsi hx ya, nah ini turunan pertama dari hx atau h aksen x itu sama dengan, pertama teman-teman harus melihat variabelnya. Yang diturunkan adalah variabel yang ada pada inputnya. Jadi kalau H di sini inputnya adalah X, maka kita akan turunkan terhadap X. Gitu ya. Jadi aturannya gimana? Aturannya adalah teman-teman tinggal menurunkan saja pangkat dari variabelnya ke depan sebagai perkalian antar konstanta, begitu ya, atau koefisien. Jadi 4 kita turunkan ke bawah menjadi perkalian antara pangkat dengan yang di depan ini, 4 kali 3 X. Nah, ini pangkatnya itu turun 1 ya. Jadi dari 4 itu dikurangi 1 jadinya 3. Nah, maka turunan dari hx, turunan pertama dari hx adalah 4 kali 3 12x pangkat 3. Begitu teman-teman ya. Nah, bagaimana cara menentukan sebuah fungsi, turunan fungsi seperti ini? Ada konsep lain yang namanya turunan komposisi. Turunan komposisi. Jadi, kalau di pengantar fungsi, itu kita pernah belajar mengenai fungsi dalam fungsi, gitu ya. Jadi, kita punya fungsi yang inputnya juga berupa fungsi. Nah, gitu ya. Ini namanya fungsi komposisi. Oke. Jadi bagaimana cara menurunkan sebuah fungsi komposisi? Itu gampang banget teman-teman ya. Cara menurunkan sebuah fungsi komposisi ini adalah kita turunkan sebuah fungsi f luarnya, f aksen, dalamnya tetap gx, tapi yang di sini yang diturunkan adalah fungsi f-nya. Terus dikali dengan turunan dalamnya, turunan dari fungsi gx-nya. Nah, begitu ya. Misalkan, aku punya fungsi fx-nya adalah 2x. Gx-nya adalah x kuadrat. Nah, maka f
GX-nya, ya, F-nya kan 2X ya, 2, tapi si X di sini, karena di dalam F-nya adalah X, maka ini X kan, tapi di sini di dalamnya adalah GX, maka kita bisa buat 2GX. Kita ubah GX-nya menjadi X kuadrat, jadinya 2X kuadrat, baru kita turunkan. Turunan dari F GX adalah, ini kita turunkan, 4X. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan fungsi yang seperti ini? Ya, jadi ini tuh sebenarnya sama aja dengan ini. F aksen GX dikali G aksen X. Coba ya kita lihat apakah sama dengan 4X. Oke, kita turunkan mana tadi? Sebuah fungsi GX ya, ini ya. Kita turunkan, kan dapat tuh G aksen X sama dengan turunkan, 2-nya turun jadi 2, X-nya berkurang 1, 2X. Nah, ini berarti 2X. Yang F aksennya kita turunkan terhadap terhadap X dari fungsi F. 2X kita turunkan, ini kan pangkat 1 ya. Turunkan 1 kali 2, 2. Nah, sisa X di sini adalah X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 itu sama dengan 1 kalau X-nya bukan 0 ya. Oke, jadi ini adalah turunannya merupakan sebuah konstanta. Jadi turun dari F. Turun dari F adalah 2 ya. Jadi 2 kali 2X sama dengan 4X. Sama ya dengan ini ya. Oke, kita masuk ke soalnya. Kita punya GX sama dengan Fx kuadrat min 1. Turunkan masing-masing fungsi. Ini kan ada 2 fungsi nih. 1, sebenarnya banyak sih. 1, 2, 3, 4, ada 4 fungsi ya. Nah, meskipun demikian, tapi kita anggap saja 2 fungsi yang ada ini ya, yang sudah terlihat di sini fungsi F dan G ya. Oke, kita turunkan masing-masing. Kita turunkan fungsi dari GX ya, fungsi dari GX berarti kita turunkan menjadi G aksen X. Nah, ini yang jadi masalah. Turunan dari sebuah fungsi komposisi. Nah, ini komposisi ya. Kenapa komposisi? Karena ada fungsi di dalam sebuah fungsi. Ini kan aku udah bilang ya, ini merupakan sebuah fungsi yang berada di dalam sebuah fungsi F. Nah, pakai rumus yang ini. Kita turunkan dulu dalamnya, ya. Kita turunkan dulu dalamnya, berarti turunan dari X kuadrat min 1 adalah, kita turunkan 2-nya menjadi 2X, pangkat 1 ya, ini jadi pangkat 1. Nah, yang ini kan X-nya nggak ada ya, X pangkat 0, jadi udah 0 aja. Jadi udah ditulis aja 2X. Jadi ini 2X. Nah, sekarang kita turunkan luarnya. Nah, ini turunkan luarnya. F aksen GX. Jadi dikali F aksen GX-nya yang dalam ya. X kuadrat min 1. Nah, udah teman-teman. Ini merupakan sebuah fungsinya. Nah, sekarang kita akan hubungkan apakah dua pernyataan itu cukup atau tidak. Oke? Sekarang kita lanjutkan. Kalau G1-nya sama dengan 1. Oke, kita akan lihat dari yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah F aksen 3. Oke, kita akan coba menghitung F aksen 3-nya, tapi sebelum itu kita akan memindahkan 2X-nya ke kiri. Ini andaikan aja. Andaikan X-nya tidak 0 ya. Jadi kita bisa memindahkan 2X-nya ke kiri ya. Jadi
G aksen X, kita pindahkan 2X-nya dari perkalian menjadi pembagian, sama dengan F aksen X kuadrat min 1. Nah, ini baru kita bisa menjawab F aksen 3-nya. Supaya jadi 3, X kuadrat min 1, nilai X-nya berapa? Coba tebak ya. Nah, kalau aku udah dapat ya, X-nya sama dengan 2. Kenapa 2? Kalau kita masukin ke sini 2, 2 kuadrat 4 dikurangi 1, 3 ya. Jadi ini pasti 3 sesuai dengan yang ditanyakan. Jadi F aksen 3 kanannya, kirinya adalah G aksen, karena X-nya 2 berarti G aksen 2 per 2 kali 2. Nah, jadi F aksen 3-nya ini aku balik ya, biar teman-teman gak bingung. Ini udah aku balik dari kanan ke kiri F aksennya ya. Jadi F aksen 3-nya adalah G aksen 2 per 2 kali 2, 4. Nah, begitu ya. Jadi untuk mendapatkan nilai dari F aksen 3, kita hanya perlu G aksen 2 saja untuk menjawab F aksen 3. Nah, di sini di pernyataan, yang memenuhi adalah yang 2 ya. Yang ini cukup untuk menjawab pertanyaannya. Ya. Jadi kalau G aksen 2-nya adalah 1, maka F aksen 3-nya adalah 1 per 4. Terjawab ya teman-teman ya. Coba kita akan hubungkan dengan yang 1, apakah bisa atau tidak. Oke, sekarang kita akan menunjukkan apakah 1 itu cukup untuk menjawab pertanyaannya. Oke, kita akan menggunakan definisi limit. Ya. Jadi, turunan juga itu bisa menggunakan definisi limit. Dan memang sebenarnya turunan itu asal mulanya itu dari limit, ya. Jadi, yang ditanyakan adalah F aksen 3. Kita akan gunakan definisi limit. Limit H menuju 0. Ini rumus teman-teman ya. Limit H menuju 0, F 3 plus H dikurangi F3 per H. Nah, ini teman-teman silakan sesuaikan saja kalau mau pakai limit. Kalau misalkan di sini F aksen 4, berarti ininya 4, ininya 4 gitu ya. Oke, di sini diketahui G1-nya katanya ya. G1-nya sama dengan 1. G1-nya sama dengan 1. Sekarang kita akan dapatkan sebuah fungsi tadi tuh, lupa lagi, Gx ya. Gx sama dengan F X kuadrat min 1. Nah, kalau G1-nya 1, kita masukin X sama dengan 1 ke sini, ke atas. Jadi dapat G1 sama dengan F 1 kuadrat 1 kurang 1, 0, F0 ya. Jadi G1-nya kita ubah ke 1, 1 sama dengan F0. Oke, jadi apakah bisa atau tidak? Aku rasa nggak bisa, teman-teman ya. Karena di sini yang didapatkan adalah F0. Ya, F0. Sedangkan yang kita inginkan adalah F3. Begitu ya. Jadi pernyataan 1 tidak cukup. Nah, pernyataan 2 saja yang cukup untuk menjawab pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaannya. Nah, ini ya, jawabannya adalah A. Oke, mungkin teman-teman untuk video kali ini, apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.